Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mbak semua, kita ketemu lagi untuk kuliah manajemen pemasaran. Dan hari ini kita akan membahas tentang riset pemasaran dan sistem informasi pemasaran. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan sekali lagi untuk Anda tidak melewatkan presensi GOJW. Sudah saya buka 30 menit sebelum jam perkuliahan dan nanti akan kita tutup 15 menit setelah perkuliahan selesai. Oke, Mas Mbak semua, kenapa kita perlu untuk mengelola informasi? Mengelola bisnis, ya. Ini adalah mengelola masa depan, dan mengelola masa depan adalah informasi. Jadi keberlanjutan bisnis kita, eksis tidaknya bisnis kita di masa depan, ini sangat ditentukan oleh informasi. Pemasaran harus berorientasi ke masa depan. Maksudnya apa? Yang pertama, pemasaran harus mengantisipasi perubahan. Ya. Karena hidup matinya sebuah perusahaan sangat ditentukan oleh pihak luar, seperti misalnya yang paling utama adalah konsumen, maka kita harus mengetahui apa yang terjadi pada konsumen. Contohnya seperti itu. Ya, jadi perubahan tidak hanya di konsumen ya, tetapi itu salah satunya. Ya. Bagaimana perubahan perilaku konsumen, bagaimana perubahan daya beli konsumen, ya. Sampai bagaimana perubahan kebijakan pemerintah, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran. Kalau sekarang kita bisa lihat yang namanya COVID itu saja ya, bagaimana ini berpengaruh terhadap perusahaan yang dengan pengaruh yang luar biasa. Yang kedua, pemasaran berorientasi ke masa depan itu artinya adalah pemasaran harus bisa meramalkan arah dan intensitas perubahan. Tadi kita sudah lihat, sudah sampaikan di atas, kita harus mengantisipasi perubahan dan kita harus bisa meramalkan perubahan itu ke arah mana. Ya, kita harus bisa memprediksi tren apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Ya. Kemudian yang ketiga, pemasaran berorientasi ke masa depan itu artinya harus menyesuaikan perencanaan pemasaran strategis ya dengan perubahan tersebut. Apa yang harus kita sesuaikan ini tentang misi perencanaan, kemudian penetapan sasaran organisasi, pemilihan strategi, dan sebagainya. Nah, untuk itu semua, untuk bisa mengantisipasi perubahan, meramalkan arah perubahan, dan menyelesaikan perubahan, kita memerlukan apa yang kita sebut dengan informasi. Kenapa kita butuh informasi? Ya. Yang pertama, sebuah perusahaan membutuhkan sistem informasi pemasaran. Yang pertama, makin berkurangnya rentang waktu yang disediakan bagi para eksekutif untuk mengambil keputusan. Ya. Perubahan sangat cepat. Teknologi luar biasa berkembang. Produk baru setiap hari muncul. Ya, selera mudah sekali berubah. Ya, sehingga rentang waktu yang dimiliki oleh eksekutif untuk mengambil keputusan itu semakin pendek, karena kalau dia tidak segera mengeksekusi suatu keputusan untuk keberlanjutan perusahaannya, dia akan kalah oleh perusahaan lain yang lebih agresif. Ya. Kemudian yang kedua, bidang pemasaran semakin rumit dan semakin luas. Ya, saat ini Anda tahu bahwa bagaimana rumitnya pemasaran. Apalagi dengan apa itu namanya, perkembangan IT, budaya belanja online, ya ini semakin rumit. Ya. Nah, untuk itu semua kita memerlukan informasi. Kemudian berkurangnya energi dan bahan baku ini juga harus diketahui oleh perusahaan, dan ini bisa kita ketahui dari informasi yang sudah kita simpan. Ya. Perusahaan harus menyesuaikan berkurangnya energi dan bahan baku itu kalau dia ingin
eksis dan dia ingin perusahaannya tidak mati. Kemudian yang keempat, ketidakpuasan konsumen makin berkembang lebih intensif. Nah, tadi saya sampaikan di atas bahwa produk baru ya itu luar biasa berkembangnya. Setiap hari bisa ada ratusan atau mungkin malah ribuan produk baru muncul. Dan itu semua menyasar pada konsumen yang sama. Sehingga konsumen banyak pilihan. Karena konsumen banyak pilihan, maka kalau ada kekurangan sedikit saja di satu produk, ini sudah bisa langsung menimbulkan ketidakpuasan. Nah, yang terakhir, perusahaan membutuhkan sistem informasi pemasaran, ini karena adanya ledakan pengetahuan yang fantastis. Ya. Tadi sudah kita singgung bagaimana teknologi luar biasa berkembangnya. Apa tuh yang dimaksud dengan SIP itu? Ya. Sistem informasi pemasaran ini adalah suatu konsep sistem yang diterapkan dalam penanganan informasi untuk apa? Untuk menyediakan data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Kemudian untuk mengumpulkan informasi, untuk mengolah data dengan bantuan teknis analitis kuantitatif, dan menyediakan penyimpanan data dan mendapatkan kembali di masa yang akan datang. Ya, jadi SIP ini adalah seperti bank ya, seperti bank informasi seperti itu. Yang itu sangat kita butuhkan untuk membuat satu keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang berdasarkan data. Mengambil keputusan tanpa data ini sama saja dengan kita mengambil keputusan atau membuat keputusan ya dengan mata tertutup. Kita tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, SIP berorientasi ke masa depan, mengantisipasi dan mencegah masalah serta memecahkannya. Ya, kemudian yang ketiga, dioperasikan berdasarkan kesinambungan, bukan sporadis atau berkala. Jadi sistem informasi pemasaran itu sifatnya jangka panjang. Dan yang terakhir, mubazir jika informasinya tidak didayagunakan. Ya, ini sedikit penjelasan tentang sistem informasi pemasaran. Selain sistem informasi pemasaran, yang sangat terkait di sini, yang erat kaitannya adalah riset pemasaran. Apa itu riset pemasaran itu? Kalau kita melihat definisinya dari Richard Gritz, yang dimaksud dengan riset pemasaran adalah studi dan penelusuran yang sistematis, objektif, dan menyeluruh dari fakta-fakta yang mempunyai kaitan erat dengan setiap masalah di dalam lingkup pemasaran. Di situ setiap masalah kita garis bawahi. Mengapa? Nah, nanti kita bahas selanjutnya ya. Riset pemasaran dan sistem informasi pemasaran mempunyai karakteristik yang berlawanan. Ya, seperti apa? Ya. Karakteristik riset pemasaran. Dalam riset pemasaran, tekanan pada informasi eksternal. Jadi riset pemasaran itu dilakukan untuk mengetahui segala sesuatu yang berada di luar perusahaan. Sebagai contoh misalnya, ada perubahan selera konsumen atau ada penurunan penjualan misalnya. Nah, kita adakan riset. Kenapa ya bulan ini atau beberapa bulan terakhir ada kecenderungan permintaan produk kita selalu menurun. Kita lakukan riset. Ya. Kita lihat apakah ada perubahan selera konsumen, atau ada pesaing yang masuk, atau ada penurunan daya beli, atau ada penurunan kualitas produk kita. Nah,
Kemudian yang kedua, pemecahan masalah. Ya, tadi permasalahannya adalah adanya penurunan penjualan. Nah, di sini perlu ada pemecahan masalah dengan cara bagaimana kita melakukan riset pemasaran tadi. Kemudian riset pemasaran beroperasi secara terpisah atas dasar proyek demi proyek. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan setiap masalah. Jadi setiap ada masalah, ini kita adakan riset secara terpisah. Ya. Jadi tadi ada penurunan penjualan, kita adakan riset. Kemudian misalnya ada pesaing masuk, ya. Jadi misalnya bagaimana preferensi konsumen terhadap produk kita dibandingkan dengan produk pesaing misalnya. Ini kita adakan riset tersendiri. Kemudian yang keempat, memusatkan informasi masa lalu. Ya, jadi ketika kita akan melakukan riset atau kita melakukan menggali informasi ke pasar atau keluar, ini dasarnya adalah informasi masa lalu. Jadi kalau tadi kita mengetahui adanya penurunan penjualan, itu karena kita sudah mempunyai informasi seberapa besar penjualan sebelumnya, ya, dibandingkan dengan penjualan saat ini. Kemudian yang kelima, tidak perlu berdasarkan komputer. Dan yang terakhir, riset pemasaran merupakan satu sumber masukan informasi bagi sistem informasi pemasaran. Sedangkan sistem informasi pemasaran ini berkebalikan karakteristiknya dengan riset pemasaran. Dalam sistem informasi pemasaran, data yang ditangani adalah data internal dan data eksternal. Data eksternal itu data yang berada di luar dari perusahaan. Tadi kita sudah singgung, salah satunya adalah konsumen. Nanti di sini bisa juga tentang supplier, tentang kebijakan, ya, dan sebagainya. Dalam sistem informasi pemasaran ini juga ada data internal. Misalnya apa yang masuk dalam data internal? Data internal ini sebagai contoh misalnya tenaga kerja, sumber daya manusianya, kualifikasinya, jumlahnya, skill yang dimiliki, dan sebagainya. Kemudian sistem informasi pemasaran ini berguna untuk mencegah sekaligus memecahkan masalah. Kalau riset pemasaran tadi memecahkan masalah, kalau di sistem informasi pemasaran ini bisa untuk pencegahan. Karena apa? Karena dalam sistem ini sudah terkumpul beberapa data yang sudah bisa kita analisis, ya, untuk mengantisipasi adanya masalah yang mungkin timbul. Kemudian selanjutnya, sistem informasi pemasaran ini beroperasi secara berkesinambungan, ya, karena dia merupakan sebuah sistem. Jadi tidak sporadis, tidak berkala, tetapi dia berkesinambungan. Ya. Hasil-hasil riset pemasaran ini dikumpulkan menjadi sistem informasi pemasaran. Kemudian yang keempat, ya, ini berorientasi ke masa depan. Jadi sistem informasi pemasaran ini merupakan suatu informasi untuk mengambil suatu keputusan di dalam mengantisipasi beberapa perubahan tadi. Perubahan-perubahan itu bisa kita lihat dengan kita melihat data-data yang tersimpan di sistem ini. Ya. Jadi berdasarkan data-data itu kita bisa mengambil satu keputusan bagaimana di masa depan perusahaan kita tetap eksis dan bertahan seperti itu. Kemudian yang kelima merupakan proses berdasarkan komputer, dan yang keenam mencakup subsistem yang lain, bukan hanya riset pemasaran, ya. Jadi kita kembali ke definisi tadi. Jadi riset pemasaran ini hanya sebagian atau bagian dari sistem informasi pemasaran.
Yang termasuk di dalam sistem informasi pemasaran, ini selain riset pemasaran, ada hal-hal yang lain, seperti tadi saya sampaikan, misalnya tentang sumber daya manusianya, kemudian tentang aset yang dimiliki, kemudian tentang informasi pasar, ya, dan sebagainya. Jadi dalam sistem informasi pemasaran, semua data, semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan ada di dalamnya. Digunakan untuk mencegah sekaligus memecahkan masalah, digunakan untuk berorientasi ke masa depan agar perusahaan tetap eksis dan bertahan. Mas-mbak semua, jadi ini materi tentang sistem informasi pemasaran. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, setelah ini mari kita berdiskusi.